Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam materi kuliah aplikasi komputer. Kali ini pada pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang aplikasi penyajian data dan informasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Apa itu Microsoft PowerPoint? Apa fungsi dan kegunaannya? Mungkin banyak orang yang sudah tahu, tapi mungkin juga tidak sedikit orang yang masih asing dengan aplikasi ini. Saya kira sebagai mahasiswa mestinya Anda termasuk yang tidak asing. Tapi bagi Anda yang sedang mencari aplikasi untuk membuat presentasi yang keren tapi tidak ribet, Microsoft PowerPoint merupakan salah satu aplikasi yang tepat. Ini bukan iklan Microsoft PowerPoint-nya, tapi bagaimana penggunaannya untuk kegiatan sehari-hari saudara-saudara sebagai mahasiswa. Aplikasi ini tersedia dalam sistem operasi Windows maupun dalam Mac operating system. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang Microsoft PowerPoint, atau ya mudah-mudahan Anda sudah tahu lah. Tapi kalau Anda masih belajar dan ingin tahu tentang Microsoft PowerPoint, silahkan simak video sederhana ini untuk bisa memberikan motivasi bagi Anda, bisa menjadikan inspirasi bagi Anda untuk tahu lebih dalam dan mengenal software atau aplikasi Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah software atau aplikasi yang dibuat oleh Microsoft untuk membuat sebuah slide yang dapat digunakan untuk presentasi. PowerPoint merupakan salah satu aplikasi yang dapat dipergunakan ketika kita menginstal software pengolah dokumen yang dibuat oleh Microsoft, yaitu Microsoft Office. Selain PowerPoint, Microsoft Office juga berisikan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, OneNote, dan lainnya. Aplikasi PowerPoint ini banyak dipergunakan untuk membuat presentasi, ya, tugas-tugas dari pelajar, mahasiswa, tenaga pendidik, dan masih banyak lagi yang lain. Salah satu faktor banyaknya pengguna Microsoft PowerPoint adalah karena penggunaannya yang mudah dan kompatibilitas yang banyak, sehingga dengan itu, dengan hanya sedikit sentuhan kreativitas yang lebih intens, kita dapat membuat presentasi yang bagus dan atraktif menggunakan PowerPoint. Akhir-akhir ini semakin banyak para kreator yang mencoba mengembangkan berbagai template presentasi yang keren dan menarik menggunakan Microsoft PowerPoint. Tidak jarang juga mereka yang membagikan tutorial dan hasil template-nya. Banyak template yang dibuat dengan menampilkan animasi-animasi pergerakan yang smooth dan terlihat seperti opening film. Animasi-animasi pada objek yang terlihat seperti motion graphic dan animasi-animasi lainnya biasanya dilihat di film-film atau di opening film. Kan keren itu. Tetapi tentu saja jika Anda ingin membuat sendiri animasi-animasi tersebut, Anda membutuhkan pengetahuan tentang Microsoft PowerPoint. Kemudian mengembangkannya dengan melihat tutorial-tutorial membuat presentasi keren milik orang lain. Dengan Anda belajar menggunakan Microsoft PowerPoint ini, Anda akan bisa menciptakan dan membuat sebuah presentasi yang profesional dan tentu saja yang keren, ya kan? Aplikasi PowerPoint ini dikembangkan oleh Microsoft, jadi kita tidak perlu khawatir tentang kejadian error, lag, atau sulit dipergunakan. Terlebih jika menggunakan sistem operasi Microsoft Windows yang punyanya Microsoft. Microsoft melakukan update-update terhadap produknya secara rutin untuk menanggulangi hal-hal semacam itu. Dan tidak terkecuali juga di Microsoft PowerPoint. Sehingga untuk urusan kenyamanan penggunaan jangka panjang kita tidak perlu khawatir kayaknya.
Gunakan PowerPoint Microsoft Office secara legal. Selain agar aman, juga agar file-file yang kita hasilkan berkah juga tentunya. Update biasanya sekitar tiap tahun lah, tiap tahun atau 2 tahun kita bisa update. Ya bayar juga sih, masih terlalu mahal. Kegunaan dan fungsi dari Microsoft PowerPoint. Berikut merupakan kegunaan dan fungsi dari Microsoft PowerPoint yang perlu diketahui. Pertama adalah aplikasi untuk membuat presentasi yang mahasiswa terutama ini sangat membutuhkan, karena tiap mata kuliah itu akan membutuhkan presentasi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Membuat presentasi menjadi lebih menarik dan penuh arti dengan cara menampilkan produk kita ke audiens. Menampilkan suara maupun video dan animasi dari produk yang akan kita presentasikan. Ini contohnya nih, saya tampilkan suara dan animasi ini dengan dari PowerPoint yang saya buat. Tentu masih jauh sih dari bagus, karena ini juga ada hal yang terkait dengan art yang itu seringkali tidak semua orang punya. Mempermudah penyampaian ketika sedang presentasi, jadi dengan penggunaan slide-slide yang ada animasinya, itu penyampaian gagasan itu lebih mudah tersampaikan. Terdapat template bawaan yang banyak dan menarik, jadi untuk yang akan bikin presentasi mendadak bisa menggunakan template-template tersebut. Saat memasukkan gambar bisa langsung diedit seperti memotong, mencerahkan, dan lainnya. Ini kan gambar-gambar saya tampilkan. Kemudian terdapat banyak animasi yang dapat dipergunakan untuk menggerakkan objek. Lalu terdapat banyak efek transisi untuk memindahkan antar slide. Bisa memasukkan objek 3D ke dalam slide. Terdapat fitur draw untuk menggambar langsung di slide. Kompatibilitas yang tinggi dan tersedia untuk operating system Windows ataupun operating system Macintosh. Namun selain ada kelebihan-kelebihannya, ada juga kekurangan dari Microsoft PowerPoint, tapi kita lihat tidak terlalu banyak lah kekurangannya, karena ini melekat langsung pada sifatnya. Berikut ini kita lihat kekurangan atau kelemahan dari Microsoft PowerPoint yang mungkin Anda perlu pertimbangkan sebelum menggunakannya. Yang pertama itu software atau aplikasinya berlisensi. Artinya untuk menggunakannya dengan secara legal Anda harus membayar lisensinya. Mungkin saja itu terasa sangat mahal, tapi biasanya kalau kita beli hardware baru itu ada bundle-nya di situ, melekat sekalian dengan softwarenya. Di komputer biasanya ada bundle di situ harganya, jadi memang tidak gratis karena dia berlisensi. Dan itu biasanya bisa diupdate setelah kita miliki software yang berlicense, maka ketika ada updating itu bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu file yang dibuat di Microsoft PowerPoint jika dibuka dengan aplikasi lain, misalnya OpenOffice, WPS, dan sebagainya, maka beberapa fitur seperti animasi, efek transisi, dan beberapa fitur lainnya akan hilang atau tidak akan tampil sebagaimana mestinya. Jadi memang ada fitur-fitur yang tidak kompatibel. Demikian kira bahasan singkat tentang Microsoft PowerPoint dan potensi penggunaannya bagi saudara-saudara mahasiswa, dan saya yakin ini tidak asing buat saudara-saudara, bahkan saudara-saudara bisa membuat jauh lebih bagus dari apa yang saya sajikan. Nanti di bagian dari kegiatan ini, saudara saya minta untuk melakukan latihan mengaplikasikan slide PowerPoint Anda dengan animasi,
kemudian merekam suara dan menampilkan gambar saudara. Dan beberapa link yang berguna untuk memahami lebih dalam, misalnya Anda tinggal klik aja ini huruf biru bergaris bawah, belajar Microsoft PowerPoint Bing Video, merekam suara pada slide presentasi MS PowerPoint Bing Video, dan silakan cari yang lain. Ya, saya kira demikian. Saudara tinggal kembangkan kreativitas untuk berlatih menyajikan presentasi menggunakan aplikasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.